Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fitran Rizka dengan NIM 182221022. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai hasil jawaban dari soal tugas yang telah Pak Sugi berikan sebelumnya untuk memenuhi tugas UAS kali ini. Oke, langsung saja kita ke soal pertama. Nah, di soal pertama ini kita diperintahkan untuk sebentar, saya akan mengecilkan layarnya terlebih dahulu. Oke, nah di sini di soal pertama ini kita diperintahkan untuk membuat tiga gelombang di mana yang harus ada angka kelahiran ayah, ibu, dan diri sendiri. Nah, dengan rumus umum gelombang yaitu Y sama dengan A sin Y dikali omega T plus KX, di mana Y1 yaitu gelombang ayah, Y2 gelombang ibu, dan Y3 adalah gelombang diri sendiri. Oke, langsung saja kita ke kode yang sudah dibuat ini. Nah, di sini dan kode ini yaitu adalah kode yang dirancang untuk membuat grafik gelombang sinusoidal berdasarkan tanggal lahir tiga individu, yaitu tanggal lahir ayah, ibu, dan tanggal lahir saya. Nah, yang dituliskan dalam format hari, bulan, dan juga tahun. Digunakan untuk mengekstraksi eh, digunakan untuk mengekstraksi karakteristik gelombang sinusoidal yaitu amplitudo A, frekuensi sudut omega, dan bilangan gelombang eh, eh, maaf, dan bilangan gelombang atau K. Nah, proses ini melalui dilakukan melalui fungsi yang bernama tanggal lahir ke parameter gelombang. Oh iya, sebelumnya untuk pada tanggal lahir yang tadi di variabel-variabel awal ini dari misal ya, dari tanggal lahir ayah ini dituliskan 18 Agustus 1962, maka harus dikonversi ke ke bilangan bulat sehingga angka yang dihasilkannya menjadi seperti ini. Dan dilakukan hal yang sama juga bagi tanggal lahir ibu dan juga tanggal lahir diri sendiri. Nah, seperti ditunjukkan di codingan ini ya, misal 25 Juni 1974. Jadi, dituliskannya angka yang dihasilkannya yaitu 25061974. Dan saya juga pada tanggal lahir diri sendiri juga sama, di mana 10 April 2004 dikonversi ke angka bulat menjadi 10.04.2004. Oke, langsung saja ya kembali ke sini. Nah, proses ini untuk mengekstraksi dari variabel awal ini ke parameter karakteristik gelombang sinusoidal diekstraksi melalui yang bernama fungsi yang bernama ini def tanggal lahir ke parameter gelombang. Nah, di mana fungsi ini nah di mana fungsi ini uh, untuk fungsi ini memecah tanggal lahir menjadi tiga komponen utama yaitu hari, bulan, dan juga tahun. Nah, nilai amplitudo A dihitung berdasarkan digit terakhir hari ditambah satu sehingga memastikan ini nilai amplitudenya itu tidak bernilai nol. Nah, sedangkan untuk frekuensi sudut atau omega dihitung dengan membagi nilai bulan dan dibagi 10. Misal contoh, pada tanggal lahir ayah saya 8 Agustus 1962. Kan lahir Agustus, berarti 8. Nah, 8 ini nanti dibagi 10 sehingga hasilnya 0,8. Nah, karena sehingga nantinya menghasilkan nilai frekuensi dalam skala yang lebih kecil. Nah, sementara itu untuk K sendiri atau bilangan gelombang ini dihitung berdasarkan digit terakhir tahun yang dibagi 5 sehingga nanti akan memberikan skala bilangan gelombang yang moderat gitu. Selanjutnya gelombang sinusoidal selanjutnya setelah dari kode di atas sehingga didapatkan parameter untuk setiap gelombangnya Eh, dengan notasi AN, omega N, dan KN, di mana untuk tanggal lahir ayah itu satu, tanggal lahir ibu itu dua, dan tanggal lahir saya itu tiga.
Oke, selanjutnya gelombang sinusoidal dihitung menggunakan formula matematis yang sudah disebutkan di awal tadi, yaitu y, y sama dengan a, y sama dengan a sin dikali omega t plus kx, di mana x adalah di mana X merepresentasikan posisi pada domain spasial, sedangkan T adalah waktu. Nah, dalam kasus ini, waktu ditetapkan pada nilai tetap yaitu 2 sebagai snapshot untuk sebagai snapshot untuk menampilkan profil gelombang pada suatu saat tertentu. Nah, amplitudo A nanti itu menentukan tinggi maksimum. Nah, amplitudo A ini nantinya menentukan tinggi maksimum dan minimum gelombang, sedangkan untuk frekuensi atau omega ini, frekuensi sudut atau omega ini mengontrol kecepatan, em, mengontrol nah, mengontrol kecepatan osilasi gelombang. eh, jadi semakin besar nilai frekuensi sudutnya, maka semakin cepat juga gelombang berosilasi. Nah, sedangkan K ini atau bilangan gelombang ini em, menentukan panjang gelombang. Jadi semakin besar bilangan gelombangnya, maka semakin pendek panjang gelombangnya. Jadi eh, bersifat sebaliknya gitu. Nah, parameter-parameter ini nanti, nah parameter-parameter ini ya, atau parameter-parameter di atas nanti ini dihitung untuk masing-masing individu berdasarkan tanggal lahir tanggal lahir individu tadi, sehingga nantinya menghasilkan tiga gelombang sinusoidal yang unik. Nah, selanjutnya untuk visualisasi, grafik dibuat menggunakan pustaka atau library Matplotlib tadi ya, dengan tiga kurva yang merepresentasikan. Nah, dengan tiga kurva ya kan ada ini Y1, Y2 dan Y3 sehingga menghasilkan tiga kurva yang merepresentasikan gelombang sinusoidal masing-masing individu. Nah, gelombang-gelombang ini diberi label yang menunjukkan nilai parameter parameter A ya atau amplitudo, terus omega frekuensi sudut dan K bilangan gelombang. Nah, dari masing-masing individu ya. Nah, warna kurva biru ini digunakan untuk ayah, ya warna kurva biru digunakan untuk ayah, terus warna merah untuk ibu, dan warna hijau untuk diri sendiri. Grafik ini juga dilengkapi dengan grid, terus juga label-label sumbu ya, label-label sumbu seperti sumbu X diberi label sebagai posisi X dan sumbu Y diberi label sebagai amplitudo gelombang. Terus juga ada legenda ya. Em, terus juga ada legenda untuk memudahkan pembacaan dan interpretasi. Nah, sumbu X ini sumbu X ini menggambarkan posisi dalam domain spasial, sementara sumbu Y ini menunjukkan amplitudo gelombang pada posisi tertentu. Nanti hasil akhirnya adalah grafik yang menunjukkan tiga pola gelombang sinusoidal berbeda yang merefleksikan perbedaan karakteristik berdasarkan tanggal lahir. Oke, akan kita coba jalankan ya. Sebenarnya ini sudah dijalankan kodenya. Oke, tidak apa-apa. Langsung saja ke hasil output dari kode di atas. Nah, ini itu setelah di-run, maka dihasilkan output seperti ini ya. Dihasilkan tiga gelombang berbeda, di mana gelombang ayah ditunjukkan dengan warna biru, memiliki amplitudo sebesar 9 dengan frekuensi sudut sebesar 0,8 dan bilangan gelombang sebesar 0,4. Di mana gelombang ayah ini tampak lebih besar dan berosilasi lebih cepat dibandingkan dengan gelombang lainnya. Sedangkan untuk gelombang ibu ditunjukkan dengan warna merah ya, yang memiliki amplitudo lebih kecil yaitu 6 dan frekuensi sudut yaitu 0,6 dan bilangan gelombang yaitu 0,8. Di mana bilangan gelombang itu lebih tinggi dibandingkan dengan
bilangan gelombang punyanya ayah. Nah, sehingga menghasilkan pola gelombang yang lebih rapat dibandingkan dengan gelombang ayah. Nah, sementara itu dari gelombang diri sendiri ya, yang ditunjukkan dengan warna hijau ini eh, memiliki amplitudo terkecil, yaitu satu ya, sangat amat kecil sekali, sangat amat kecil dan beda jauh dengan amplitudo ayah dan juga ibu. Nah, dengan frekuensi sudut sebesar 0,4 dan juga bilangan gelombang sebesar 0,8, di mana hal ini menyebabkan gelombang tampak tampak lebih datar dan juga kurang terlihat osilasinya. Meskipun meskipun bilangan gelombangnya itu besar 0,8 tetapi amplitudenya kecil, maka apa namanya osilasi yang ditunjukkannya itu akan tetap datar gitu. Oke, nah secara keseluruhan grafik ini tuh memberikan ilustrasi bagaimana data personal seperti tanggal lahir dapat digunakan untuk menghasilkan pola matematis melalui fungsi gelombang tadi. Eh, Kode ini juga menghubungkan elemen-elemen sederhana dari tanggal lahir dengan parameter-parameter gelombang yang memberikan perspektif unik terhadap cara representasi data personal dalam bentuk visual. Nah, grafik yang menunjukkan variasi karakteristik gelombang antara tiga individu berdasarkan tanggal lahir masing-masing individu dengan masing-masing gelombang yang merepresentasikan kombinasi nilai amplitudo, frekuensi sudut, dan juga bilangan gelombang yang berbeda. Selanjutnya yaitu untuk nomor 2, di sini kita diperintahkan untuk mensuperposisikan soal pertama. Dari tiga gelombang tadi itu kita superposisikan. Nah, untuk kodenya sendiri tetap sama seperti pada soal nomor 1 ya. Tidak ada bedanya, tetap variabel-variabelnya juga tetap sama, terus juga fungsi untuk mengekstraksi variabel-variabel ke parameter karakteristik karakteristik gelombangnya juga tetap sama. Terus juga untuk parameternya yang digunakannya juga tetap sama. Sumbu-sumbunya juga tetap sama. Eh, T-nya juga tetap menggunakan sama dengan 2 ya. Dan untuk rumusnya juga tetap sama. Yang untuk kode untuk menampilkan plot grafiknya juga tetap sama. Yang membedakan hanya dari kode ini, yaitu kode untuk mengsuperposisikan ketiga gelombang tadi, di mana Y superposisi sudah sama dengan Y1 plus Y2 plus Y3, di mana em, superposisi ini yaitu di mana superposisi ini yaitu menjumlahkan ketiga gelombang. Nah, ini itu adalah penjumlahan ketiga gelombang individu tadi sehingga nanti akan menghasilkan gelombang superposisi dari penjumlahan ketiga gelombang di atas gitu. Oke, karena untuk codingannya sama, karena untuk hasil codingannya sama ya, sehingga saya akan langsung menjelaskan mengenai outputnya. Nah, ini adalah output yang dihasilkan dari kode di atas gitu. Ini untuk output. Nah, di mana kode di atas ini untuk menghasilkan grafik yang menggambarkan superposisi tiga gelombang sinusoidal yang dihitung berdasarkan tanggal lahir ayah, ibu, dan juga diri sendiri. Nah, setiap gelombang ini memiliki karakteristik unik yang berasal dari parameter amplitudo atau A yang sudah dijelaskan tadi ya, omega atau frekuensi sudut, dan juga K atau bilangan gelombang. Nah, yang dihitung dari hari, bulan, dan juga tahun lahir. Nah, gelombang ayah yang ditampilkan dalam gelombang ayah yang ditampilkan dalam warna biru dengan garis putus-putus merepresentasikan osilasi berdasarkan parameter tanggal lahir ayah yang sudah dijelaskan pada nomor 1 tadi. Nah, amplitude gelombang ayah juga ditentukan oleh digit terakhir bulan lahir, sehingga menghasilkan pola naik turun yang teratur. Terus gelombang ibu yang digambarkan dengan warna merah putus-putus
sudah dijelaskan juga tadi, memiliki pola osilasi yang berbeda dari ayah karena parameter frekuensi dan bilangan gelombang ibu ditentukan oleh bulan dan digit terakhir tahun lahir yang berbeda. Nah, sedangkan sehingga gelombang ibu itu eh, memperlihatkan gelombang yang lebih rapat atau lebih longgar dibandingkan dengan gelombang ayah, di mana eh, bergantung pada nilai parameter yang dihitung. Sementara itu, pada gelombang diri sendiri, yang ditampilkan dalam warna hijau menunjukkan pola osilasi yang unik yang berbeda dari kedua gelombang sebelumnya. Karena nilai A, omega, dan nilai amplitudo, eh, frekuensi sudut, dan bilangan gelombangnya dihitung berdasarkan tanggal lahir yang memiliki karakteristik yang unik. Nah, hasil utama dari grafik ini adalah gelombang superposisi yang yang ditampilkan dalam warna ungu dengan garis tebal. Nah, gelombang ini merupakan gelombang kombinasi eh, dari gelombang ayah, ibu, dan diri sendiri, dan dihitung dengan menjumlahkan nilai-nilai amplitudo masing-masing gelombang individu tadi pada setiap titik di posisi X-nya. Nah, prinsip superposisi ini menyatakan bahwa ketika dua atau lebih gelombang bertemu, amplitudo total di titik tertentu adalah hasil penjumlahan amplitudo gelombang-gelombang tersebut. Nah, dalam grafik ini, superposisi gelombang menghasilkan pola yang lebih kompleks dibandingkan gelombang individu gelombang karena ketiga gelombang ini eh, memiliki frekuensi bilangan gelombang dan amplitudo yang berbeda. Pada beberapa titik, puncak dari ketiga gelombang itu bertemu dalam fase yang sama sehingga menghasilkan amplitudo total yang lebih besar yang disebut dengan interferensi konstruktif atau menguatkan. Sebaliknya, pada titik-titik lain di tiga kurva ini, puncak dari satu gelombang bertemu dengan lembah dari gelombang lain, sehingga amplitudo total berkurang atau bahkan menjadi nol yang disebut dengan interferensi destruktif. Nah, superposisi ini juga dari kurva superposisi warna ungu ini juga menggambarkan interaksi dinamis antara ketiga gelombang individu. Puncak gelombang superposisi yang tinggi ya, ini itu puncak gelombang posisi yang tinggi ini itu menunjukkan penguatan amplitudo akibat interferensi konstruktif tadi. Nah, sedangkan puncak yang lebih rendah ya ini untuk puncak yang lebih rendah ini em, atau hampir datar mencerminkan interferensi destruktif atau saling melemahkan, di mana sebagian gelombang saling melemahkan ya. Nah, pola gelombang superposisi yang kompleks ini adalah hasil dari perbedaan parameter parameter ayah, parameter ibu, dan juga parameter diri sendiri. Nah, visualisasi ini memberikan gambaran bagaimana kombinasi unik dari ketiga gelombang menghasilkan pola osilasi yang lebih rumit dan tidak menyerupai salah satu gelombang individu. Nah, grafik kurva yang ungu ini juga menunjukkan bagaimana prinsip superposisi gelombang bekerja dalam menghasilkan bentuk gelombang total dari interaksi individunya. Itu nah secara keseluruhan gelombang individu dari ayah, terus ibu dan juga diri sendiri merepresentasikan karakteristik yang unik. Sementara gelombang superposisi ini menunjukkan kombinasi ketiganya. Pola gelombang superposisi ini juga tidak hanya mencerminkan sifat dinamis dari interaksi antar gelombang, tetapi juga memberikan gambaran matematis tentang bagaimana parameter unik dari setiap gelombang lahir mempengaruhi bentuk dan karakteristik gelombang yang dihasilkan. Nah, grafik ini menjadi representasi visual dari interaksi yang harmonis dan kompleks antara tiga gelombang, di mana kombinasi parameter menghasilkan pola gelombang total yang unik dan juga menarik.
Oke, selanjutnya itu soal nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kita diperintahkan untuk membuat program FFT tanpa library dari Python, tetapi hanya menggunakan standar dasar Python dengan menggunakan formula kupu. Nah, sebelum menjelaskan kode, saya akan menjelaskan sedikit apa sih FFT itu. Nah, FFT adalah singkatan dari Phase Fourier Transform, di mana FFT itu adalah algoritma yang digunakan untuk menghitung transformasi Fourier discrete atau DFT secara efisien. Nah, transformasi ini mengubah sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Nah, memberikan referensi spektrum frekuensi suatu sinyal dalam kode yang diberikan, yaitu fungsi FFT. Mengimplementasikan FFT menggunakan pendekatan rekursif berbasis konsep pembagian dan penggabungan atau divide and conquer, serta formula kupu-kupu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kode yang setelah saya buat. Pertama, karena kita tidak boleh menggunakan library ya, sehingga saya hanya menggunakan dasar-dasar Python saja gitu. Yang pertama saya menggunakan fungsi FFT. Nah, fungsi ini nih, fungsi FFT ini menghitung nantinya menghitung FFT dari array input X ya, sehingga dari kasus dasarnya ini ya, dari ini langsung ke kasus dasar ini. Dari kasus dasar ini itu jika panjang array X adalah 1, maka nilai array akan dikembalikan langsung karena tidak memerlukan perhitungan transformasi lebih lanjut. Jadi kalau nilainya 1 itu akan langsung dikembalikan ya. Terus selanjutnya itu ada kode untuk membagi array menjadi 2 bagian, yaitu even atau genap ya, mengambil elemen dengan indeks genap, dan juga odd untuk mengambil elemen dengan indeks ganjil. Di mana fungsi FFT tadi itu akan dipanggil secara rekursif untuk menghitung FFT pada kedua bagian ini. Sama-sama dihitung secara rekursif ya. Terus selanjutnya itu di sini juga menggunakan, karena dari FFT ini hal yang terpentingnya adalah formula kupu-kupu. Nah, di formula kupu-kupu ini um, sebentar, ini ada yang terlewat. Nah, untuk menggabungkan hasil FFT dari bagian genap dan ganjil tadi digunakan faktor rotasi kompleks atau faktor Twiddle. Faktor ini dihitung menggunakan trigonometri. Untuk menggabungkan hasil FFT tadi, dari bagian genap dan ganjilnya itu digunakan rotasi kompleks atau faktor Twiddle. Nah, faktor ini dihitung menggunakan trigonometri ya, yang ada di rumus di sini, yaitu yang menggunakan rumus di sini ya. Nah, hasil dari FFT itu digabungkan menggunakan formula kupu-kupu ya. Formula kupu-kupu ini dituliskan di sini. Nah, ini ya, itu adalah hasil dari penggabungan ganjil dan genapnya, rumusnya gitu. Nah, dengan rumus yaitu SK sama dengan even eh, even K plus WK dikali odd K. Nah, ini even K ini tuh real itu maksudnya itu sin ini ya, cos ini. Terus odd K dikali twiddle image, terus dikali odd K. Nah, selanjutnya itu penggabungan hasil. Nah, untuk bagian genap dan ganjil yang sudah diproses tadi digabungkan menjadi array kompleks hasil FFT, yaitu ini. Nah, yaitu ini kodenya. Ini adalah hasil penggabungan dari bagian kecil dan juga genap. Selanjutnya ini ada menggunakan fungsi untuk menghitung magnitudo spektrum ya. Def FFT magnitude ini gunakan untuk menghitung magnitudo spektrum dari hasil FFT. Setelah hasil FFT dihitung, magnitudo setiap komponen dihitung menggunakan rumus
menggunakan rumus ini, yaitu XK sama dengan akar RE kuadrat plus IM kuadrat, di mana RE ini adalah untuk yang real tadi dan IM ini adalah untuk yang imajiner tadi. Selanjutnya, kode ini dijalankan, lalu sudah saya run dan dari hasil dari kode di atas yaitu menghasilkan output seperti ini. Nah, hasil dari FFT ini berupa array bilangan kompleks di mana setiap elemen mewakili frekuensi tertentu dari sinyal input. Sebagai contoh, hasil FFT untuk input tertentu adalah 1,0061 terus plus 1,4138 J, 2,007 plus 11,002 J, dan seterusnya. Nah, bagian nyatanya itu komponen kosinus dari frekuensi. Terus juga ada bagian imajiner, yaitu komponen sinus dari frekuensi. Nah, untuk magnitudo spektrumnya sendiri dihasilkan dengan nilai-nilai sebagai berikut, yaitu 1,7321, 11,1807, dan seterusnya. Nah, magnitudo itu adalah ukuran besar energi pada setiap frekuensi. Nah, frekuensi dengan magnitudo tinggi seperti 11,1807 ini menunjukkan adanya komponen dominan di frekuensi tersebut. Dan frekuensi dengan magnitudo rendah yaitu seperti 0,9255 ini memiliki kontribusi kecil terhadap struktur sinyalnya. Itu. Nah, untuk ada juga selain itu tuh komponen DC atau indeks nol ya, yaitu dengan nilai 1,7321 yang mewakili rata-rata atau energi tetap dalam sinyal atau frekuensi sinyalnya. Itu terus juga frekuensi tinggi tadi yang mewakili, nah frekuensi tinggi ini itu mewakili komponen harmonik dari sinyal. Jadi semakin tinggi indeks maka semakin tinggi frekuensinya. Gitu. Nah, kesimpulannya bahwa algoritma FFT ini diimplementasikan untuk bertujuan untuk menghitung representasi frekuensi dari sinyal diskrit. Nah, fungsi FFT tadi menguraikan sinyal input menjadi komponen-komponen ya. Terus frekuensi jadi komponen-komponen frekuensi menggunakan formula kupu-kupu. Sedangkan fungsi FFT magnitude tadi, nah ini fungsi FFT magnitude tadi itu untuk menghitung besaran energi pada setiap frekuensi. Nah, selanjutnya untuk nomor 4. Nah, di nomor 4 ini yaitu diperintahkan untuk hasil dari superposisi dari nomor 2 tadi dibentuk dalam algoritma FFT. Nah, kode ini itu, sebelum menjelaskan kodenya, kode ini itu bertujuan untuk mengeksplorasi cara menghasilkan, memvisualisasikan, dan menganalisis gelombang sinus yang dihitung berdasarkan tanggal lahir tadi. Nah, proses ini juga tadi sudah dijelaskan ya, melibatkan perhitungan parameter unik seperti amplitudo, terus juga frekuensi sudut, dan juga bilangan gelombang. Nah, setelah ketiga gelombang tadi dihitung, dilakukan superposisi ya, yang sudah dilakukan di nomor 2 tadi, untuk menghasilkan gelombang total. Nah, kemudian dari hasil itu, kita transformasi Fourier cepat atau di FFT digunakan untuk mengubah gelombang total dari domain waktu ke domain frekuensi tadi ya. Nah, untuk kodenya sendiri, saya tetap menggunakan kode yang sama ya, seperti pada nomor 2 dan juga nomor 3. Bedanya saya hanya menggabungkan semua kodenya, dan juga bedanya itu di sini menambahkan import baru, yaitu menggunakan library CMAT. Selanjutnya, untuk fungsinya tetap sama ya, FFT, terus jika jika data bernilai 1 maka akan dikembalikan, terus juga ada genap dan ganjil, terus juga tetap menggunakan faktor Twiddle ya. Di sini juga untuk fungsi dari untuk mengekstrasi dari
variabel-variabel awal menjadi parameter gelombangnya juga tetap sama ya. Terus juga di sini em, setelah parameter-parameter tadi dihitung dengan gelombang sinus ya, gelombang sinus dihasilkan dari rumus ini. Em, dari gelombang ini ya, nah setelah itu superposisi gelombang. Nah, setelah itu adalah mensuperposisikan gelombang, yaitu menjumlahkan semua gelombang sinus untuk menghasilkan gelombang total. Nah, superposisi ini nantinya akan menciptakan pola osilasi yang lebih kompleks ya, yang sudah dijelaskan tadi juga karena adanya interferensi. Nah, interferensi terjadi ketika dua atau lebih gelombang bertemu. Eh, Setelah itu hasil dari superposisi tadi ya, nah menggunakan ini kan, menggunakan ini lalu dianalisis menggunakan FFT gitu. Nah, FFT itu adalah teknik untuk mentransformasikan gelombang dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, di domain waktu tadi kan kita hanya dapat melihat bentuk gelombang secara keseluruhan, tapi di domain frekuensi kita dapat memecah gelombang tersebut menjadi komponen-komponen frekuensi penyusunnya. Nah, FFT ini memungkinkan kita untuk memahami kontribusi setiap frekuensi dalam membentuk gelombang total. Nah, dalam konteks ini, grafik FFT menunjukkan spektrum frekuensi dengan sumbu X merepresentasikan frekuensi dan sumbu Y menunjukkan amplitudo. Oke, setelah itu em, nah, setelah itu kita run kodenya dan dihasilkan output seperti ini. Nah, hasil dari grafik FFT ini menunjukkan adanya satu puncak besar yang mengindikasikan bahwa salah satu frekuensi dominan dalam gelombang superposisi. Nah, fenomena ini terjadi karena salah satu gelombang ya, entah dari ayah, entah dari ibu, entah dari diri sendiri, memiliki amplitudo atau frekuensi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan gelombang lainnya, sehingga mendominasi spektrum. Nah, resolusi FFT-nya juga memainkan peran penting ya, dengan jumlah titik dan data. N sama dengan 1024. Nah, frekuensi yang berdekatan dalam domain waktu dapat terlihat seperti satu puncak tunggal di domain frekuensi. Nah, selain itu juga, jika amplitudo salah satu gelombang jauh lebih besar daripada gelombang lainnya, kontribusi frekuensi-frekuensi kecil menjadi sulit terlihat pada grafiknya. Sehingga hanya terlihat satu puncak besar saja. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 5. Di sini kita diperintahkan untuk menampilkan A1, F1, A3, F3. Nah, ini amplitudo dan F ini adalah frekuensi dominan. Karena sebenarnya kodenya juga tetap sama ya, jadi saya tidak akan menjelaskan ulang ya. Hanya akan menjelaskan bagian-bagian yang belum dijelaskan saja gitu. Sedangkan untuk kodenya itu masih sama ya. Hanya saja yang berbeda itu dari mulai parameternya yang tadinya dipisah-pisah dijadikan satu ya, sekarang dijadikan satu. Terus juga yang tadinya apa namanya, rumus Y-nya juga satu ya, tadi dipisah-pisah ya, ada Y1, Y2, Y3. Nah, sekarang di bagian ini tuh apa namanya? Jadi digabungkan ya menjadi Y saja dengan rumus seperti yang ditunjukkan di kode ini. Oke, selanjutnya juga ada ada kode tambahan untuk menghitung FFT dan frekuensinya ya. Nah, di sini itu menggunakan FFT superpose gitu. FFT NPFFT ini sendiri itu, nah ini ya, NPFFT ini sendiri itu untuk menghitung FFT dari data superposisi gelombangnya. Nah, hasilnya nanti itu akan berupa data kompleks yang merepresentasikan amplitudo dalam domain frekuensi.
Sedangkan untuk NPFFT.FFT ini yaitu digunakan untuk menghitung nilai frekuensi yang sesuai dengan hasil FFT. Yang dimana hanya frekuensi positif yang diambil karena FFT bersifat simetris atau frekuensi negatif adalah redundan. Nah, ada juga di sini menggunakan NP-APS ya. Nah, NP-APS di sini yaitu mengambil nilai absolut untuk mendapatkan amplitudo dari komponen frekuensinya. Nah, selain itu juga di sini menggunakan dominan frekuensi amplitudo yang dimana berfungsi untuk mencari indeks nilai amplitudo terbesar yang dihasilkan dari FFT gitu ya. Nah, ini yang dihasilkan dari FFT tadi. Terus juga em, selain itu juga menggunakan fungsi yaitu untuk menghitung amplitudo dan frekuensi dominan untuk gelombang individu dari ayah dan juga dari diri sendiri ya ini. Itu adalah kode. Nah, ini itu adalah kode yang digunakan untuk menghitung amplitudo dan juga frekuensi dominan untuk gelombang individu ayah dan juga gelombang individu diri sendiri. Nah, hasil dari kode ini itu menunjukkan bahwa gelombang ayah memiliki amplitudo. Nah, gelombang ayah ini memiliki amplitudo dominan sebesar 8.434,25 dan frekuensi dominan sebesar 20,46 Hz. Sementara itu, gelombang diri sendiri memiliki amplitudo dominan sebesar 1009,44 dan frekuensi dominan sebesar 20,46 Hz. Nah, perbedaan amplitudo ini disebabkan karena perbedaan nilai amplitudo yang dihitung berdasarkan hari lahir ya, di mana ayah itu lahir pada tanggal ke-8 sehingga memiliki amplitudo yang lebih besar dibandingkan dengan diri sendiri. Terus dengan eh, hari lahir pas tanggal 10 gitu. Nah, kan jadi lebih lebih dominan yang punya ayah. Nah, setelah itu karena hal ini menunjukkan bahwa nilai amplitudo pada domain frekuensi sangat bergantung pada parameter awal gelombang sinusnya. Nah, kesamaan dari frekuensi dominan antara kedua gelombang ini hal ini terjadi karena cara perhitungan frekuensi sudut atau omeganya dan bilangannya atau K-nya itu sama-sama berasal dari parameter bulan dan tahun tanggal lahir. Nah, meskipun terdapat variasi kecil dalam angka input, hasil akhirnya hasil akhirnya menghasilkan frekuensi dominan yang sama, di mana ini menunjukkan bahwa gelombang individu selaras dalam hal pola getarannya. Meskipun amplitudonya berbeda, dengan kata lain, meskipun kekuatan gelombang berbeda, keduanya berosilasi pada frekuensi yang sama dalam domain waktu. Nah, dalam konteks transformasi Fourier, amplitudo dominan merepresentasikan intensitas komponen gelombang pada frekuensi tertentu. Nah, semakin besar amplitudo, semakin kuat juga pengaruh gelombang tersebut terhadap sinyal totalnya. Nah, pada output yang dihasilkan ini, amplitudo ayah jauh lebih besar dibandingkan dengan diri sendiri, yang menunjukkan bahwa sinyal ayah lebih berkontribusi pada gelombang superposisi pada frekuensi dominan tersebut. Nah, sebaliknya, meskipun amplitudo diri sendiri itu lebih kecil, gelombang tetap memiliki pola osilasi yang sama, yang direpresentasikan oleh frekuensi dominan. Secara keseluruhan, kode di atas itu menunjukkan bagaimana matematika sederhana dapat digunakan untuk menghasilkan dan menganalisis sinyal dengan pendekatan ilmiah. Nah, transformasi Fourier ini juga membantu mengungkap informasi tersembunyi dalam domain frekuensi yang memungkinkan kita untuk memahami pola dasar dari gelombang yang terlihat kompleks, gelombang dari gelombang yang terlihat kompleks sehingga hasil akhir berupa frekuensi dominan dan amplitudo tadi memberikan wawasan yang menarik mengenai hubungan antara parameter awal dan juga gelombang dengan karakteristik utama sinyal yang dihasilkan. Dengan menggabungkan analisis domain waktu dan domain
frekuensi, kode di atas juga memberikan contoh aplikasi praktis dari konsep-konsep fisika dan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.